Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, jauh daripada kemadaratan ya. Semuanya dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di materi sekarang kita bertemu dengan materi ketenagakerjaan dengan Bapak sendiri, yaitu Bapak Adang Juanda SE, pengajar materi ekonomi di kelas 11 SMA Negeri 1 Umpin. Siswa-siswi sekalian, materi ketenagakerjaan ini merupakan materi bab ketiga. Materi ini dipelajari setelah kita mempelajari materi bab kedua, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, baik, kita langsung ke materi ya, ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya, kenapa materi ini harus dipelajari? Ya. Dengan tujuan, dengan mempelajari materi ketenagakerjaan ini, siswa-siswi semuanya dapat menganalisis pengertian ketenagakerjaan, pengertian kesempatan kerja, angkatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja, serta dapat menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja. Siswa-siswi pula dapat menganalisa masalah ketenagakerjaan. Inilah tujuan pengetahuan yang menjadi indikator daripada materi ketenagakerjaan ini, yaitu materi di bab 3. Siswa-siswi sekalian, adapun pengertian ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu usia 15 tahun ke atas. Ya, kalau ke atasnya ini tentunya ada batasan. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada batasan masa usia pensiun, yaitu yang sekarang 58 sampai 60 tahun. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk dalam usia 15 tahun sampai 60 tahun. Itu rata-rata di Indonesia, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Itulah angkatan kerja. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Itu 15 tahun sampai 58 tahun. Nah, ini disebut usia produktif. Selanjutnya, kesempatan kerja. Pengertian daripada kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja. Angkatan kerja tentunya inilah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi tersedianya peluang, itulah kesempatan kerja buat mereka. Kesempatan kerja ya tadi sudah disebutkan, yaitu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sementara angkatan kerja adalah penduduk usia kerja. Usia 15 tahun di sini disebutkan dan lebih.
dalam undang-undang ya, dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada batasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja, yaitu sampai usia pensiun, yaitu 58 sampai 60 tahun yang sekarang. Ya berarti kalau kita robah di sini usia penduduk usia kerja yaitu 15 tahun sampai 60 tahun. Itulah angkatan kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah itu walaupun belum bekerja atau disebut dengan pengangguran, nah itu tetap saja disebut angkatan kerja. Nah, tentunya siswa-siswi semuanya mempunyai cita-cita, mempunyai harapan besar dengan kita mengenyam pendidikan di SMA ini. Sekarang sudah kelas 11, nanti kelas 12, nanti lulus, ada yang melanjutkan dan ada yang melamar pekerjaan. Tidak ada tentunya harapan kita menjadi pengangguran. Semuanya pasti berharap kita mendapat pekerjaan. Ya, dari terutama ya kita ingin tercapainya cita-cita kita. Ya, makanya Bapak harapkan semuanya semangat belajar, ya, semuanya dapat termotivasi dengan cita-citanya masing-masing. Ya, ke depan ya, kalian sukses dengan aktivitas kalian dan cita-cita kalian dapat diraih dengan maksimal dan dengan sempurna. Kita lanjutkan jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja ini dibagi dua, ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik atau jasmani dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya, guru misalkan, sopir, dokter, tenaga administrasi, dan sebagainya. Maka tenaga kerja jasmani ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Tidak terdidik, tidak terlatih, mereka hanya mengandalkan betul-betul perintah dari pimpinannya. Itu saja. Atau mengikuti apa yang dipekerjakan daripada seniornya. Ya. Itu. Ini rata-rata menjadi pekerja kasar, gitu ya, buruh bangunan misalkan. Ya. Gitu. Ya, kalau tenaga kerja terdidik, ya, ini tenaga kerja yang biasanya rata-rata punya ijazah pendidikan tetapi belum punya keahlian yang handal. Ini banyak di pabrik-pabrik, banyak di toko-toko, hipermarket, supermarket, dan lain sebagainya, pasar-pasar, plaza, ya. Selanjutnya tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, ya, direktur, dan banyak lagi yang jenis yang lainnya. Ini mereka memikirkan daya kerja otak pemikiran yang tinggi karena memikirkan berbagai fasilitas di kantor, tenaga kerja, sarana dan prasarananya, bagaimana mengatur, memanage, ya, seperangkat yang ada di dalam organisasi tersebut biar dapat berproduksi secara maksimal, dapat memenuhi target, dapat tercapainya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Itu tenaga kerja rohani. Mereka adalah lebih kepada pemikir, pemecah ide-ide, atau pengambil keputusan, decision makers daripada sebuah lembaga atau perusahaan. Kalau dilihat dari penjelasan ini tentunya
Ya, harapan besar, cita-cita kita akan tinggi gitu ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki penghidupan kita ya, keluarga kita ke depan agar lebih baik. Faktor yang memengaruhi kesempatan kerja. Ya, peluang ini ada, tetapi pasti ada yang memengaruhinya. Ya. Ada kendalanya. Satu, usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Ada peluangnya, tetapi di daerah kita tidak ada tenaga kerja yang memang sesuai dengan pendidikannya yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti itu biasanya. Kenapa perusahaan itu mendatangkan dari luar, bahkan dari negara luar. Ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Nah, lapangan kerja yang tersedia ini tidak sesuai jumlahnya dengan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang ada dengan jumlah peluang kesempatan kerjanya ini berbeda jauh. Ya, yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat, permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. 7, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Ini memengaruhi peluang-peluang dalam pekerjaan. 8, ekspor dan impor yang dilakukan. 9, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Ya. Pajak diringankan oleh pemerintah, maka investasi akan masuk, perusahaan akan makin berkembang. Pajak makin ditaikkan, perusahaan juga akan mengeluh. 10, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Ya, inilah faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja. Kita lanjutkan. Masalah ketenaga kerjaan. Apa saja yang menjadi masalah ketenaga kerjaan ini yang menjadi pemikiran dan terus dicari jalan keluarnya secara maksimal oleh berbagai lapisan masyarakat, dan inilah yang diinginkan oleh masyarakat. Masalah ini segera ada jalan keluarnya. Ya. Nah, ini yang diperjuangkan juga oleh pemerintah juga, masalah-masalah ketenaga kerjaan. 1, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Kualitas itu artinya keahlian. Ya, keahlian. Ya. Sedikit sekali ketika usia kerja yang baru lulus SMA atau sederajat SMK, ya sederajat, itu yang mempunyai keahlian praktis. Yang mempunyai keahlian praktis dalam pekerjaan. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Dan yang kelima, meningkatnya pengangguran. Itulah masalah ketenaga kerjaan yang ada di dalam negara kita, di negara berkembang pada umumnya. Baik, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan di materi ketenagakerjaan kali ini untuk melatih keluasan kalian dalam pemahaman materi ini, dan juga agar ada dorongan termotivasi kalian untuk melakukan literasi. Inilah tugas rumah. Ya, tugas rumah Bapak berikan kepada kalian siswa-siswiku di kelas 11. Ya, yang pertama kalian melakukan pengamatan tenaga kerja yang ada di lingkungan sekolah.
kalian ya dengan cermat. Terus dicatat macam-macam tenaga kerja yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah dicatat, berapapun banyaknya kalian catat. Yang ketiga, terus klasifikasikan, kalian kelompokkan. Ya. Yang keempat, tulis hasil klasifikasi kalian di buku kalian dengan rapih dan kumpulkan ketika kita nanti akan bertemu secara tatap muka. Ya, ini tugas untuk siswa-siswi semuanya, semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Ya, sekali lagi materi ketenagakerjaan ini kita akhiri sampai di sini, dan inilah kesimpulan kita kali ini. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dan juga yang terkait di dalamnya mengenai kesempatan dan angkatan kerja. Adapun permasalahan ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya pengangguran dan hilangnya kesempatan kerja. Terima kasih. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini dapat bermanfaat buat Bapak, buat siswa-siswi sekalian kelas 11 SMA Negeri 1 Rumpin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dan di materi selanjutnya. Ya. Yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.